Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa dan juga membahas saham ABMM, yakni PT ABM Investama yang hari ini harga sahamnya anjlok terkena RUPS Trap. Nah, apa sih RUPS Trap itu? RUPS Trap adalah ketika sebuah saham itu menggelar RUPS tahunan, di mana di dalamnya membahas terkait pembagian dividen final, dan jika besaran dividen payout ratio dan dividen finalnya itu kecil ya, tidak sesuai dengan ekspektasi market, maka harga sahamnya berpotensi akan turun dan juga anjlok. Nah, ini terjadi ya hari ini di saham ABM Investama. Sekaligus kita akan bahas guys ya terkait dengan dividen trap dan juga RUPS trap di video kali ini, terkhusus ya buat teman-teman yang mungkin baru terjun ya di investasi saham. Nah, ini sangat penting nih buat teman-teman. Oke guys, sebelum lanjut, disclaimer on guys ya, video ini bukan ajakan jual beli saham, karena seluruh keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal Indonesia. Nah, saham ABMM adalah saham di sektor batubara dan dia penambang batubara juga, tapi memiliki anak usaha di bidang kontraktor pertambangan juga. Jadi cukup lengkap guys ya untuk ABMM ini. Nah, ABMM juga diinvestasi oleh Bapak Lo Keng Hong guys ya. Pak Lo Keng Hong terakhir ya guys ya, ketika harga sahamnya sempat tertekan, beliau kembali membeli atau membuyback ya guys ya saham ABMM, atau dalam istilahnya buy on weakness gitu guys ya. Nah, kalau misalkan investor legendaris aja buy on weakness, kenapa teman-teman ada yang beli di area pucuk? Itu sebenarnya saya bertanya-tanya gitu guys ya, apakah mungkin memang belum belajar lama, atau teman-teman mungkin masih membutuhkan edukasi tambahan gitu ya terkait dengan cara membeli saham yang paling oke gitu guys ya, yang harganya paling menguntungkan buat kita ketika adanya tanda-tanda bullish reversal setelah saham tersebut anjlok. Nanti kita akan bahas guys ya di video terpisah terkait dengan kira-kira kapan sih pembelian saham terbaik untuk investasi jangka panjang maupun untuk swing trading ya. Teman-teman ditunggu aja videonya. Nah, kita akan fokus kembali ke ABMM, di mana ABMM hari ini anjlok 5,13% guys ya. Dari sekitar 3.900-an anjlok sampai 3.700-an guys pada hari ini. Nah, tapi dividen RUPS Trap ini tidak terjadi di saham Adaro Energy. Kenapa? Karena dividen final Adro itu lebih tinggi dibandingkan dividen interimnya, dan itu pun sudah di-expect ya guys ya oleh para investor, di mana DPR-nya ternyata lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. DPR Adro tahun sebelumnya itu 40%, sedangkan DPR tahun 2024 itu sebesar 48%. Jadi ada peningkatan dari dividen payout ratio-nya. Sedangkan ABMM ini DPR-nya malah turun gitu guys ya. DPR-nya hanya sekitar 17%, jadi untuk dividen finalnya akan bagi sekitar 280 sampai 295 per lembar saham. Tapi kalau misalkan saya hitung secara manual nanti kisaran 275. Ya, angkanya sekitar itulah guys ya, tidak lebih di atas 300 per lembar saham. Itu ya. Mungkin 275, 280 ya, 295 juga mungkin ya guys ya, tergantung nanti berapa besaran kurs yang diambil ya oleh ABM Investama, karena ini kan dia labanya dalam bentuk dolar ya. Nanti akan dibahas kembali guys ya, nanti akan kita update lagi terkait berapa besaran dividen finalnya ya guys ya. Nah, ini memang sudah RUPS ya, namun angkanya ya kisaran inilah 275, 280 sampai 295 per lembar saham, dengan dividen yield kisaran 7,2 sampai 7,9 per lembar saham ya, tergantung harga pembelian teman-teman. Semakin murah teman-teman membeli sebuah saham, maka dividen yieldnya akan berbeda dengan teman-teman yang lain yang beli di harga yang lebih tinggi. Maka dari itu sangat penting guys ya, kita membeli sebuah saham itu ketika harganya di bawah, bukan ketika harga sahamnya sudah naik puluhan persen, bahkan mungkin ya ada di atas 20% seperti itu. Jadi hati-hati guys ya, jangan sampai beli saham di area pucuk. Nah, kalau misalnya kita perhatikan dividen payout ratio di tahun sebelumnya, tutup buku 2022 yang dibagikan sebagai dividen pada tahun 2023 ya, tepatnya di tanggal 22 Mei 2023 lalu ya, dividen payout ratio-nya 25,94% ya, hampir 26%. Nah, jadi ketika DPR-nya turun ya dari 25,94% menjadi hanya 17% saja, maka ini menimbulkan kekecewaan dari
market ataupun dari investor di ABMM gitu guys ya. Maka dari itu ya banyak sekali ya kemungkinan ini adalah investor retail ya ataupun investor besar juga mungkin ya ada yang jualan. Nah, jadi hari ini banyak yang memilih untuk melepas saham ABM Investama gitu guys ya. Apakah mereka ada yang rugi? Ya tentu saja. Pastinya ada sebagian orang yang kecewa tapi dia lebih memilih cut loss gitu ya daripada terjebak di saham ABMM. Kemungkinan mereka adalah orang-orang yang swing trading ya. Lalu ada juga ya teman-teman investor yang mungkin sudah ambil di harga bawah, namun karena dividen payout ratio-nya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, mereka juga memilih untuk melepas ABMM di posisi untung atau masih profit karena sudah beli di harga bawah seperti itu ya. Jadi yang jualan hari ini di kisaran 3.900, 3.800 sampai 3.700-an ya sebenarnya macam-macam. Ada yang untung ya, ada yang masih untung, tapi ada juga yang dia cut loss gitu guys ya, pasti ada. Nah, jadi untuk besaran dividen payout ratio ya, karena IPS-nya juga ada sedikit perbedaan ya, kalau misalkan di sekuritas ya, di IPS-nya itu di 1620 ya, 1620 per lembar saham, tapi kalau misalkan di RTI bisnis ini di 1618 gitu guys. Jadi ada sedikit perbedaannya. Jadi nggak masalah ya, angkanya berbeda dikit. Yang penting nanti akan diupdate kembali oleh sekuritas. Kira-kira besaran dividen yang akan diberikan oleh ABMM itu di area di angka berapa ya? Ya sekitar 280-an lah ya per lembar sahamnya. Seperti itu guys. Ya nanti akan diupdate lagi lah. Tenang aja. Oke guys, jadi untuk ABMM kita akan coba bahas terlebih dahulu ya siapa aja nih yang menikmati dividennya ABMM. Ada pengendali PT Tiara Marga Trakindo memegang 53,55%, lalu ada Vale Verde PT Limited memegang 25,51%, lalu ada komposisi masyarakat ya sebesar 15,6%-an. Sedangkan ya untuk pemegang saham terbanyak nomor 4 ada Dr. Andes Lokeng Hong ya, Pak Lokeng Hong memegang sekitar 5%-an guys ya untuk saham ABM Investama. Nah, sebenarnya ada alasan ya kenapa ABMM ini bagi DPR jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Karena kalau misalkan kita cek secara fundamental ya secara rasio keuangan ternyata debt to equity ratio atau total hutang terhadap ekuitasnya itu sangat tinggi, sekitar 167,20%. Dan itu pun sebenarnya dari tahun ke tahun ya sudah mulai menipis gitu guys ya. Jadi hutangnya ini perlahan-lahan dibayarkan. Jadi wajar ya DPR-nya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun ya banyak investor yang melepas saham ABMM pada hari ini. Kita akan coba cek dulu ya secara valuasi memang ABMM ini sangat murah ya. PE ratio di angka 3,17 kali dengan PBV 0,79 kali. Nah, valuasi ABMM yang terbilang masih sangat murah ini menarik perhatian Pak Lokeng Hong sehingga beliau ya Pak Lokeng Hong mau berinvestasi di saham ABMM. Kalau misalkan kita cek net income-nya memang mengalami penurunan untuk kuartal 1 2024 labanya turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Ya dari 1,5 triliun menjadi 803 miliar saja. Jadi turunnya sekitar 52%-an ya guys ya. Laba ABMM pada kuartal 1 2024 ya turun anjlok atau melorot 52%-an ya menjadi 50,6 juta US dollar ya guys ya. Jadi laba kuartal satunya turun dan memang rata-rata untuk saham-saham sektor batubara laba kuartal satunya rata-rata mengalami penurunan. Meskipun ada yang naik tinggi ya seperti KKGI. Ya KKGI itu naik tinggi. Lalu ada yang turun tipis ya, turun tipis misalkan contohnya Adro itu turun juga 18%. Lalu WNTR mungkin ya, WNTR juga turun ya, tapi turunnya tidak terlalu dalam. Kemarin PTBA juga turun kisaran 30%-an. Lalu ABMM ya turun 52%, ini cukup dalam sebenarnya guys ya, seperti itu. Nah, tapi ya investor sekelas Pak Lokeng Hong pasti beliau punya pertimbangan ya kenapa beliau masih menghold saham ABMM. Tapi kita sebagai investor retail tidak bisa 100% ikut dalam pembelian sahamnya ya saham beliau dalam time frame yang sama. Kita nggak bisa gitu guys ya mengimbangi jumlah uang beliau yang segitu banyaknya dengan time frame yang sangat panjang gitu guys. Mungkin ya kita bisa ambil momentum ya ketika harga sahamnya naik kita bisa ambil momentum, nanti kita akan bahas juga ya terkait dengan kenaikan saham ABMM yang kemarin juga sebenarnya sudah naik sangat tinggi.
Dari sisi profitabilitas, gross profit margin di angka 12,48% dan NPM di angka 18,69%. Lalu untuk dividen di tahun 2023 lalu, yieldnya itu 10,81%. Kalau untuk di tahun ini kisaran 7%-an gitu guys ya. Dan untuk return on asset yang ke 10,71% dan return on equity 28,61%. Jadi dari sisi fundamental sebenarnya tidak ada masalah, hanya saja dari sisi hutang ya, debt to equity ratio-nya masih cukup tinggi, 167%-an untuk DER-nya. Nah, itu dari sisi hutang semoga nanti bisa dilunasi secara perlahan oleh ABM Investama. Seperti itu guys ya. Untuk holding composition, paling banyak investor yang masuk di ABMM adalah investor lokal atau Indonesia gitu guys ya. Sedangkan 32%-nya oleh foreign atau investor asing, 67% oleh investor domestik. Untuk investor lokalnya paling besar masuk di ABM Investama adalah dana dari perusahaan. Itu 53,78%, disusul oleh dana dari investor individual 13%-an. Sedangkan untuk investor asing paling besar ya di sini kita lihat juga investor dari perusahaan gitu guys ya. Dana dari perusahaan cukup banyak masuk di ABMM ya, 30%-an. Sedangkan untuk urutan kedua di sini ya karena angkanya tidak jauh berbeda guys ya. Itu di investor individualnya kecil, hanya 0,01% saja untuk foreign di ABMM. Oke guys, untuk 30 April 2024 ya, jumlah pemegang sahamnya ternyata bertambah 1.400 investor ya guys ya. Sedangkan di 31 Maret terpantau berkurang 355 investor seperti itu. Oke guys, jadi untuk ABMM ya, kira-kira arahnya kemana nih? Kalau misalkan kita cek ya dari sisi teknikalnya, ABMM ini sempat turun ya sangat dalam ya, bottoming di area 3.200 ya. Waktu itu juga kita sempat bahas ya bahwa ketika sebuah saham itu anjlok, kita mencari area reversalnya. Itu guys ya. Nah, ini kan sekitar 3.300 ya, 3.300 sampai 3.200-an. Nah, ini menjadi area yang cukup bagus ya untuk bisa akumulasi di area tersebut karena ABMM di area tersebut mengalami bottoming yang cukup menarik. Nah, gini guys ya, 3.350 sampai di 3.190-an. Jadi saya yakin banyak investor yang pegang saham ABMM di sekitar 3.200-3.300. Mereka ambil momentum dari pelemahan harga ABM Investama ketika anjlok ya guys ya di akhir tahun 2023 dan di Desember ini sudah mulai ada tanda-tanda bullish reversal seperti itu. Maksudnya bullish reversal itu apa sih? Maksudnya bullish reversal adalah potensi pembalikan arah dari area downtrend yang menuju uptrend gitu guys ya. Jadi potensi kenaikan lagi ya dari yang tadinya downtrend menuju uptrend. Nah, lalu ABMM ini naik ya guys ya dari area 3.200 sampai di 3.600 ya, 3.700 naik ya guys ya sekitar 14,57%-an. Kalau misalkan sampai 3.600-an ya, ini naik 14,57%. Nah, di sini banyak sekali investor atau swing trader yang profit taking juga, ya. Lalu teman-teman bisa buyback lagi sebenarnya di kisaran 3.360 sampai di 3.400-an untuk masuk lagi, re-entry lagi, tambah muatan di saham ABMM. Sehingga nanti misalkan teman-teman average-nya berada di tengah-tengah, ini potensi capital gain-nya 28,74%. Teman-teman bandingkan aja dengan dividen full year ABMM yang hanya di angka 7%-an saja. Kalau misalkan 275 ya kisaran 7,2%, tapi kalau misalkan nanti dividennya 295 per lembar saham ya kisaran 7,9% gitu guys ya, mendekati 8%-an. Nah, teman-teman yang memiliki strategi untuk nge-swing di ABMM itu sudah hafal perhitungan-perhitungan seperti ini ya, dimana mereka akan memperkirakan berapa sih besaran dividen yang bisa diberikan oleh sebuah saham, apakah 7%, apakah 10%, apakah 12% gitu guys ya. Nah, mereka bandingkan dengan potensi capital gain-nya seperti itu ya. Di sini teman-teman bisa dapat capital gain maksimal 28%-an. Ya, kalau misalkan di bawah itu berarti kisaran ya mungkin ya bisa sekitar 20, 25 atau mungkin 27%. Kalau misalkan teman-teman bisa memaksimalkan potensi bullish reversalnya seperti itu. Jadi ya orang awam pun pastinya tahu ya kalau misal dibandingkan
Kira-kira 7% dibandingkan dengan 20%-an itu lebih tinggi mana? Ya pastinya lebih tinggi keuntungan 20%-an. Hanya saja jarang sekali orang-orang yang bisa memanfaatkan momentum seperti ini ya guys ya. Itu teman-teman tinggal sesuaikan lagi dengan strateginya. Kalau misalkan mau mengambil momentum seperti ini ya, teman-teman harus dan wajib belajar teknikal gitu guys ya. Teman-teman pelajari teknikalnya, teman-teman cari area yang sangat bagus untuk melakukan pembelian ketika harganya turun, ketika harga sahamnya anjlok dan ada potensi bullish reversal. Saya kasih tahu ke teman-teman ya, saham-saham yang berada dalam bullish reversal itu banyak. Ya, per hari ini tuh banyak. Ya, teman-teman mungkin nanti kita bahas juga gitu guys ya, saham-saham yang berpotensi ya. Ada saham-saham yang turun karena ex-date, ya, ada juga saham-saham yang turun karena dividend trap dan juga RUPS trap. Nah, ini juga sebenarnya berpotensi diserok lagi nih oleh Pak Lo Keng Hong. Nah, lalu dari sisi dividen ya, kita coba ya ke teman-teman dividen investing. Dari sisi besaran yield dividen juga ini menjadi perbandingan nih ya, menjadi perbandingan yang cukup apa ya, ibaratnya sering diperdebatkan lah oleh para investor. Ya, mereka membandingkan, oh lebih lebih mending ambil PTBA dong ya. Misalkan di harga 2.900-an kita dapat yield 13%. Oh, kalau saya sih masuknya di Adro ya, karena kemarin saya sudah dapat interim ya 199 per lembar saham dan akan dapat dividen final lagi. Tadi saya bahas guys ya untuk Adro di video sebelumnya ya terkait pengumuman RUPS tahunan ya untuk saham Adro yang akan membagikan dividen final 218 per lembar sahamnya untuk final 2024. Maka ya meskipun finalnya yieldnya hanya 7%, tapi kalau misal kita gabung ya interim dan finalnya, maka total dividen yield Adro dalam 1 tahun ya untuk final dan interim sekitar 14%-an seperti itu. Jadi sebenarnya kalau digabung ya interim dan final Adro ini jauh lebih tinggi dibandingkan finalnya PTBA yang kisaran 13% seperti itu. Nah, banyak investor yang membanding-bandingkan. Maka dari itu tadi kita lihat guys ya ada RUPS Trap karena ada yang membandingkan gitu ya. Oh, ABMM di harga 3.700 kita hanya dapat yield 7%, maka harga sahamnya turun, anjlok. Ini adalah RUPS Trap ya guys ya, turun 5,13%. Ya, di teknikal juga teman-teman bisa cek ya guys, ini anjlok 5,13% dengan volume distribusi yang sangat tinggi, seperti itu. Nah, Pak Lo Keng Hong itu sempat ambil di area sini guys, sempat ambil di 3.700-an ya. Beliau mengaku tambah muatan ABMM ya di sekitar 3.700 3.800-an saat harganya tertekan dan ini sempat naik juga. Nah, kira-kira ya teman-teman ada nggak nih yang apa ya yang punya capital gain ya kemarin jualan ABMM di kisaran 20%-an ya guys ya, cuan apa dari capital gain yang ibaratnya lebih tinggi daripada dividen yieldnya, boleh tulis di kolom komentar guys ya. Mungkin cukup sekian guys untuk pembahasan ABMM ya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat buat teman-teman untuk kedepannya. Nanti kita akan lebih bahas lagi guys ya terkait dengan kira-kira kita lebih bagus itu beli saham yang seperti apa, di harga berapa, dan kita memastikan area bullish reversalnya itu seperti apa sih caranya. Nah, kita akan bahas di next video. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel Invest Saham ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video.